Oke, selamat datang di channel YouTube Teddy Saharin. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN. Langsung saja kita mulai. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3 soal nomor 18. Untuk soalnya bisa kalian lihat di samping. Nah, jadi disajikan sebuah sistem mekanik seperti gambar ini ya, seperti gambar ini. Kemudian bidang miringnya ini licin. Oke, nah jadi kalau kita mengerjakan hal seperti ini, yang pertama kita harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, sekarang kita gambarkan ya. Nah, di sini ada gaya berat. Jadi di sini ada M2 dikali G. Nah, jadi ada M2 kali G, kemudian ada tegangan tali di sini. Kita simbolkan T2. Kemudian di sini juga bakalan ada tegangan tali. Oke, bakalan ada tegangan tali ya. Di sini ada T1 ya. Nah, kemudian di sini juga bakalan ada M1G sin 30 ya, sin 30. Kemudian di sini bakalan ada gaya pegas ya. Jadi saya simbolkan di sini ada F pegas. Oke, jadi ada gaya pegas. Oke. Nah, sekarang kita tinjau per bendanya dulu ya. Sekarang kita ke benda 2. Pertama kita ke benda 2. Benda 2. Oke. Benda 2. Oke. Nah, karena kan di soal dia bilang sistem ini tuh dalam keadaan setimbang ya. Nah, kalau dia dalam keadaan setimbang berarti sigma F-nya itu pasti sama dengan 0, kemudian juga sigma torsinya itu sama dengan 0 ya. Jadi sekarang kita tinjau untuk benda 2. Untuk benda 2 kita tulis sigma F-nya di benda 2 ini harusnya sama dengan 0 juga ya. Jadi di sini sigma F-nya sama dengan sigma F di 2 itu sama dengan 0. Oke, nah di benda 2 itu ada tegangan tali ke atas, kemudian ada M2G. Berarti bisa kita tuliskan bahwa T2 itu sama dengan M2 dikali dengan G. Oke. Nah, sekarang setelah kita ke benda M2, kita ke katrolnya ya, sistem katrolnya. Di yang kedua kita ke katrol. Saya sini aja ya. Katrol. Oke, jadi untuk di katrol bisa kalian lihat gambarnya seperti ini ya. Berarti sigma torsi itu sama dengan 0 ya. Nah, sigma torsinya sama dengan 0. Nah, kan ada nih T1 yang memutar dan ada juga T2 ya yang memutar. Nah, lihat untuk R-nya katrol yang besar itu adalah 2R ya, karena diameternya 4R. Kemudian untuk katrol yang kecil dia punya diameter 2R, berarti jari-jarinya adalah R. Berarti langsung saja kita tulis, berarti ini sama kalau kita tulis T1 dikali dengan jari-jarinya ini tuh sebesar R dikurang dengan T2 dikali 2R ya, berarti dikali dengan 2R ya, R-nya R kecil sama dengan 0, berarti kita bisa tulis bahwa T1R itu sama dengan T2 dikali 2R. Ah, sama-sama ada R-nya, berarti R-nya bisa tewas ya. Oke. Nah, kemudian T2 itu tidak lain adalah M2 kali G. Berarti kita bisa tulis nih bahwa T1 itu sama dengan 2 M2 kali G. Oke, sekarang kita ke pegasnya ya. Jadi ke pegas, maaf, ke katrol yang ini, katrol ya. Jadi ini katrol kedua ya. Jadi ini kakak sebut sebagai katrol untuk pertama yang di sini. Kemudian kalau katrol kedua, oke. Nah, kalau di katrol kedua ini gayanya kan ada N1G sin theta, kan sebenarnya
gaya yang ada di sini tuh, yang di sini itu sebenarnya sama dengan M1G sin theta ya kalau di benda M1. Jadi bisa langsung saja supaya lebih cepat saya tuliskan sigma F-nya juga sama dengan 0, berarti bisa langsung saya tulis T1 ditambah dengan F gas itu harus sama dengan M1G sin 30 derajat. Oke, sin 30 derajat. Nah, kemudian ini bisa kita tulis FP itu sama dengan M1G sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat dikurang dengan T1. Nah, berarti ini bisa kita tulis FP itu sama dengan gaya pegas itu M1G sin 30 derajat dikurang dengan T1-nya itu tidak lain adalah 2M2 kali G. Oke. Nah, sekarang di soalnya kan dia minta kalau misalkan apalagi kalau misalkan ini tuh masanya dijadikan 2 kali ya. Masa masing-masing benda dijadikan 2 kali, maka ini bisa kita tulis kalau dijadikan 2 kali ya, bisa ditulis 2M1G sin 30 derajat dikurang 2 kali 2 M2G. Oke. Nah, 2 kali 2 M2G. Berarti ini sama kalau misalkan kita tulis 2 dalam kurung M1G sin 30 derajat dikurang dengan 2M2G. Oke, jadi sebenarnya ini sama aja ya dengan yang persamaan yang ini. Cuma ini ada 2 di depannya. Bagaimana caranya supaya dia tetap seimbang, dimana kita tahu bahwa FP itu tidak lain adalah K dikali dengan delta X. Oke, berarti supaya di sini juga jadi 2, maka di sini harus ada 2 ya. Supaya sama dengan persamaan di sebelah, maka jawaban yang benar adalah K-nya harus dijadikan, jadi K aksennya itu harus jadi 2 kali KA-nya. Jadi konstanta pegasnya harus harus dijadikan 2 kali. Jadi opsi yang benar adalah opsi mana ya yang benar? Konstanta pegas dijadikan 2 kali semula dan pertambahan panjang pegas tetap. Jadi opsi yang benar adalah opsi delta. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita ke soal nomor 19. Untuk soalnya bisa kalian lihat di samping. Jadi pada soal diketahui bahwa ada seorang pelari maraton yang bersiap untuk lari dengan menapakkan kakinya pada pijakan yang ketebalannya 8 cm. Jadi ketebalannya 8 cm dan luas penampangnya 12 cm pangkat 2. Nah, jika kaki pelari menekan dengan gaya 25 Newton pada pijakan dan modulus geser pijakan 2,0 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2, ditanyakan adalah berapa nilai dari tangan sudut gesernya ya. Nah, oke. Jadi kakak konversi dulu ini semua ya, satuannya ke satuan internasional, berarti ini sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian ini sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2 ya. Oke. Nah, kakak gambar dulu. Kakak gambarkan kira-kira bagaimana ilustrasinya. Oke. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi awalnya posisinya tuh seperti ini ya. Oke, jadi misalkan gini kotak ya. Ini ketebalannya ya, ini ketebalannya L-nya ya. Kemudian dia dikasih gaya dari atas. Nah, ini nih luasannya, luasan ini. Kemudian dia dikenai gaya F, oke. Nah, ketika dia dikenai gaya, maka ini tuh bakalan berubah bentuk. Nah, jadi bentuknya nanti bakalan kakak gambar yang sebelah sininya saja ya supaya lebih gampang. Oke. Nah, jadi nanti bentuknya bakalan jadi seperti ini ya.
Oke. Nah, ini tetanya, ini teta. Oke, jadi ini sudut gesernya ya. Nah, itu sudut gesernya. Kemudian yang ini itu tidak lain adalah delta L-nya ya, delta X-nya ya. Kita anggap delta L atau delta X saja ya. Delta L saja ya. Pergeserannya kita simbolkan dengan delta L saja. Berarti tangen tetanya itu tidak lain adalah, kan yang kesini itu ketebalannya L-nya. Berarti tangen teta itu tidak lain adalah delta L per L. Oke, jadi sekarang kita buat. Nah, sebenarnya modulus geser ini itu sebenarnya mirip ya dengan modulus yang. Makanya kakak simbolkan dia dengan Y. Jadi dia mirip dengan modulus yang. Oke. Nah, persamaan modulus yang itu kan sama dengan Y. Y itu kan sama dengan tegangan nih dibagi regangan, atau bisa ditulis F per A dibagi dengan delta L per L ya. Oke, delta L per L. Nah, delta L per L itu tidak lain adalah tangen theta. Oke, jadi ini modulus yang kita jadikan saja modulus geser ya. Berarti modulus gesernya itu persamaannya sama dengan F per A-nya saya kasih bawah baru tangen theta. Berarti tangen tetanya sama dengan tangen theta sama dengan F per A dikali dengan Y. Oke, jadi kita kasih masuk F-nya sebesar 25 Newton, kemudian dibagi dengan A-nya 12 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2, kemudian modulus gesernya itu 2,0 dikali dengan 10 pangkat 5 10 pangkat 5 10 pangkat 5 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Oke, nah ini tuh bakalan sama dengan 25 dibagi dengan ini kali ini habis dibagi dengan 240. Oke, dibagi dengan 240, berarti ini jawabannya adalah 0, perhatikan ini kan 25 bagi 4 pasti setelah 0 itu harusnya 1. Nah, jadi opsi yang benar itu adalah opsi E, 104. Jadi jawabannya adalah kita. Oke adik-adik, jadi pembahasannya sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.